Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat-saat tertentu ketika lampu mati kita butuh lampu, butuh sesuatu penerangan. Maka kita selalu membutuhkan bagaimana penerangan itu bisa menerangi kita semua. Dan itu secercah harapan, apalagi kalau listrik mati dan kita tiba-tiba gelap semua. PLN menikmati dan kemudian kita semua akhirnya kebingungan. Ketika ada cahaya lampu atau korek api atau lilin atau apapun itu menjadikan sesuatu yang menjadi terang. Menjadi seperti disclosure, pencerahan walaupun sekejap. Kalau saya pernah mengalami listrik mati, tiba-tiba gelap gulita, dan dalam kondisi hujan, tiba-tiba kilat menyambar. Padahal saya pas mencari korek api untuk menyalakan lilin, langsung klap. Saya langsung melihat korek api di meja, dan tentu saja walaupun gelap lagi, saya mengarah ke korek api yang dimana saya lihat tadi. Dan itu kemudian saya menemukan bahwa cahaya itu kemudian bisa dihidupkan lagi. Itulah harapan. Itulah sesuatu yang membuat kita walaupun sekejap, hanya kilat saja beberapa detik, menyinari semua. Kita langsung, aha, disitulah orangnya. Disitulah tempat barangnya. Dan kita mengarah ke situ. Tidak lagi bingung ke sana kemari, tetapi sudah ada satu arah dan tujuan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini dan hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan dirinya dalam kemuliaan. Yesus mengajak tiga muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk pergi ke bukit. Kita tahu bukit ini kemudian Bukit Tabor. Kemudian di situ Yesus berwajah, rupanya berubah seperti putih dan tidak ada orang yang sanggup mengelantang pakaiannya. Dan tiba-tiba muncul Musa dan Elia. Maka tiga murid itu bingung dan Petrus juga menyatakan, "Guru," dia ketakutan ya, "saya akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk guru, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Lalu kemudian terdengarlah suara yang bergemuruh, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Lalu ketakutanlah para murid itu. Lalu kemudian tiba-tiba semua awan itu hilang. Dan yang ternampak hanya Yesus seorang diri, tidak ada Musa dan Elia. Mereka takjub dan ketakutan. Lalu kemudian mereka menuruni gunung. Dan Yesus berpesan, jangan menceritakan apapun tentang peristiwa ini sebelum Anak Manusia datang untuk dunia ini. Para murid tidak bicara tentang itu semua, tetapi mereka hanya membicarakan kapan Anak Manusia itu datang. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita menghadapi kehidupan yang menakutkan, kehidupan yang serba gelap, kehidupan yang tidak pernah melihat seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Masalah bertubi-tubi dalam hidup kita. Dan kita menjadikan sesuatu pengalaman kadang bimbang, ragu, tidak ada kepastian. Pernah ketika saya sedang retret agung, retret 30 hari untuk merenungi panggilan saya merasakan semua gelap. Doa-doa yang sehari meditasi sampai 5 kali atau 4 kali. Kemudian latihan-latihan rohani selama 1 bulan itu saya lakukan. Dan kemudian saya merasa semua serba gelap. Ini salah satu tanda bahwa panggilan saya mungkin tidak diberkati Tuhan. Maka saya mulai bertanya-tanya, apakah benar Tuhan memanggil saya sebagai seorang romo? Karena di situ saya masuk dalam pendidikan menjadi calon romo, yaitu frater. Ketika retret itu lalu saya memutuskan untuk mundur. Saya menemui pembimbing rohani saya dan saya menceritakan semua ini. Doa-doa saya kosong. Saya gelap, mengalami semacam desolasi, semacam pikiran yang gelap. Kemudian
Pembimbing rohani saya mengatakan, sudah kamu selesaikan retret dulu, terserah pakai doa atau tidak, supaya tidak membuat teman-temanmu menjadi bertanya-tanya karena kamu tiba-tiba tidak muncul. Tetapi kamu tenang dan kamu sampai selesai. Nanti kita lihat semua. Lalu karena saya tidak tahan, saya ingin menulis surat ke keluarga saya bahwa saya sudah memutuskan mundur dalam pendidikan sebagai calon romo ini. Maka saya izin pemimpin novisiat, yaitu magister, bukan pembimbing rohani. Lalu kemudian saya izin supaya menulis surat supaya keluarga saya tidak kaget. Tapi di luar dugaan, magister saya langsung mempersilahkan saya duduk, memperlakukan saya dengan manis karena melihat saya sedang kesepian, desolasi, kekeringan rohani. Maka kemudian dia menceritakan, itu definitif dari frater, tapi dari serikat belum definitif. Maka kemudian saya disuruh menulis tugasnya selama sekitar kurang 10 hari itu. Tulislah kebaikan-kebaikan Tuhan yang kamu rasakan lewat keluarga, lewat orang lain, lewat siapa saja. Dan saya dikasih buku skrip dan ballpoint yang sudah saya punya. Ternyata saya menulis buku skrip itu tidak sampai cukup buku skrip yang satu itu untuk menulis kebaikan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat orang yang mungkin saya kenal baik, tapi juga bahkan yang tidak saya kenal. Saya menerima kebaikan Tuhan. Mosok saya mau meninggalkan Tuhan? Maka kemudian terbangun lagi semangat saya, terbangun lagi motivasi saya, dan saya merasakan ini seperti kilatan. Biar disclosure, memberi inspirasi bagi saya. Ternyata Tuhan mencintai saya. Dan motivasi itu sampai sekarang masih ada untuk mengikuti Kristus sebagai imamnya, walaupun tidak dalam serikat lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang mengalami seperti 3 murid tadi, Petrus, Yakobus, Yohanes. Tiba-tiba kita diberi petunjuk, biar petunjuk seperti transfigurasi. Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan, walau hanya sebentar, seperti 3 murid tadi. Lalu kemudian kita mulai berpikir, kapan anak manusia itu datang? Kita mulai berpikir, bagaimana saya akan membalas cinta Tuhan kalau anak manusia itu datang? Bagaimana saya didapati anak manusia sedang berjaga-jaga? Maka mari kita temukan pengalaman-pengalaman di mana Tuhan menyemangati saya kembali, kita kembali, memberi suatu peristiwa yang membuat kita merasa itu Tuhan yang menampakkan diri dalam kemuliaan, dan motivasi kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, terbangun kembali, kita menjadi penuh pengharapan lagi. Kita temukan semua itu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.